Masih terkait fakta menuju istana, pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2024 akan diikuti oleh 3 pasangan calon. Perebutan kantong-kantong suara mayoritas akan menjadi incaran, salah satunya di Sulawesi Selatan. Melalui visi misinya, 3 pasangan calon terus berupaya mencari simpatik masyarakat di seluruh Indonesia. Selain di Pulau Jawa, mereka juga berlomba merebut suara di luar Jawa. Salah satunya Sulawesi Selatan sebagai pemilik suara terbesar. Lantas bagaimana strategi 3 pasangan calon untuk mendominasi perolehan 6,7 juta lebih pemilih di daerah ini? PKS siap menangkan amin. Akhir September 2023 lalu, Capres dan Cawapres Anies Muhaimin safari politik di Sulawesi Selatan. Ribuan warga tumpah ruah saat paslon nomor urut 1 melakukan jalan pagi di Jalan Sudirman, Makassar. Dalam kegiatannya, sejumlah titik yang ada di Sulawesi Selatan disambangi untuk menyampaikan visi misinya. Pasangan Amin ingin mewujudkan Indonesia lebih adil dan makmur. Anies bahkan diberikan gelar dan cenderamata berupa badik sebagai simbol perjuangan bersama masyarakat Sulawesi Selatan. Kita hidup sama-sama. Pun demikian dengan paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran. Walaupun tidak didampingi oleh Prabowo, Gibran kunjungi Sulawesi Selatan dan disambut ribuan pendukungnya. Di Makassar masih di Jalan Jenderal Sudirman, sambil adakan jalan sehat di Sabtu pagi. Dengan didampingi sejumlah tim suksesnya, Gibran berupaya gaet suara. Acara bertema Jalan Sehat 1 putaran itu bahkan ada hadiahnya. Sangat fantastis hingga total 2 miliar rupiah. Door prize yang diberikan adalah 2 rumah, 2 mobil, dan 22 paket umroh. Sama seperti pasangan Amin dan Prabowo Gibran, calon Presiden Ganjar Pranowo juga datang di Sulawesi Selatan. Bahkan kedatangan Ganjar hanya berselisih 1 hari dari Gibran. Dengan adakan jalan sehat pula di kota Makassar, Ganjar juga berikan hadiah kepada para pendukungnya. Cara ini menjadi salah satu strategi untuk meraup suara di Sulawesi Selatan. Hadiah yang diberikan pun tak kalah fantastis. Hadiah dengan nuansa angka 3 sesuai dengan nomor urut pasangan Ganjar Mahfud, berupa 3 rumah, 3 mobil, 30 paket umroh, 3 paket ziarah ke Yerusalem bagi yang Nasrani, 3 paket ziarah Buddha di Thailand, dan hadiah lainnya. Dibandingkan dengan jumlah pemilih di Pulau Jawa, Sulawesi Selatan memang relatif di angka kecil. Meski begitu, suara dari daerah ini selalu diperhitungkan karena menjadi penyumbang terbesar di luar Jawa. Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Makassar, Hasrullah, mengatakan, pemilih dari Sulsel bisa mengisi kantong-kantong suara kontestan yang perolehannya minim di Pulau Jawa. Karena dianggap bahwa Makassar itu mewakili kawasan timur, kemudian epicentrum suara, ya. Walaupun suara kawasan timur hanya 21%, ya, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, NTT itu hanya 21%. Sementara di Jawa itu ada sekitar 51% gitu. Itu artinya walaupun Jawa 3 kali lipat di kawasan timur, tapi dia punya catatan tersendiri bahwa suara di timur, khususnya Makassar dan Sulawesi Selatan, menjadi pemicu untuk memenangkan sebuah suara. Terutama melihat tren pemilih, dan saya menganggap bahwa Makassar itu adalah epicentrum suara juga. Situasi Pilpres 2024 berbeda dengan Pilpres 2019 yang hanya menyajikan 2 pasangan calon. Kondisi itu memudahkan publik untuk membaca pasangan yang dapat menguasai basis suara saat kampanye. Pada 2014 data dari KPU, Joko Widodo unggul dari Prabowo. Dan pada 2019, perolehan suara diungguli oleh Prabowo Subianto. Karakteristik pendukung ketiga pasangan calon relatif bervariatif di Sulsel. Untuk pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar akan berusaha menggarap basis dari kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka akan menggarap basis milenial dan akar rumput yang pernah menjadi basis suara Prabowo dan Jokowi pada 2019. Sedangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD akan memanfaatkan jejaring organisasi dan partai melalui kepala daerah. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sosok guru peduli anak-anak buruh migran jadi inspirasi. Fakta baik akan hadir usai jeda, tetap di Fakta 62.